Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reziani Novendra, NPM 2001-2010-112 dari kelas Strategi Operasi M. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi dan proses strategi implementasi. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan. Yang pertama, inovasi, kreativitas, dan desain. Hubungan antara inovasi, kreativitas, dan desain. Peter Drucker menyebutkan bahwa inovasi berarti perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru. Ini menyeratkan tidak hanya ide baru, tetapi juga proses mengubah ide menjadi sesuatu bagi pelanggan, pemilik, atau keduanya. Inovasi dipengaruhi dan dikelola dengan banyak hal, namun ada satu unsur yang sangat penting yang menjadi pusat inovasi, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Jika kreativitas merupakan unsur yang sangat penting dalam inovasi, maka diperlukan proses yang mengubah ide inovasi menjadi suatu hal yang konkret yang disebut dengan desain. Inovasi menciptakan ide baru dan desain membantunya dalam praktek. Desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Sebuah desain harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktek. Yang kedua, pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Cara perusahaan membangun produk dan layanan sangat penting, karena pasar yang kognitif dan tuntutan dari pelanggan tentang produk dan layanan baru segera mungkin menyebabkan perubahan kecil, bahkan variasi kemudian berdampak pada daya saing. Yang terpenting dalam perubahan produk dan layanan adalah yang pertama, sumber daya operasi, meliputi sarana membangun kemampuan, perubahan teknologi yang cepat, melibatkan semua bagian bisnis. Yang kedua, ada persyaratan pasar, meliputi meningkatkan daya saing, siklus hidup yang diperpendek, dan pasar yang terpegmentasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Proses pengembangan produk dan layanan ada 6 tahap. Yang pertama ada pembuatan konsep, yang kedua ada penyaringan konsep, yang ketiga ada desain awal, yang keempat ada evaluasi dan peningkatan desain, yang kelima ada pembuatan prototipe dan desain akhir, dan yang keenam ada mengembangkan proses operasi. Yang keempat, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Tujuan kinerja memiliki relevansi yang sama untuk produksi ide atau desain produk dan layanan baru, seperti halnya untuk produksi berkelanjutan setelah diperkenalkan ke pasar. Yang kelima ada perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Dengan cara yang sama seperti mengklasifikasikan keputusan yang menentukan sumber daya untuk proses operasi sehari-hari. Kapasitas dari pengembangan keseluruhan dari suatu organisasi perlu dikelola untuk mencerminkan permintaan yang berfluktuasi untuk kegiatan pembangunan. Keputusan harus dibuat mengenai outsourcing beberapa atau semua kegiatan pembangunan serta sifat hubungan dengan pemasok pembangunan. Teknologi seperti desain dan simulasi berbantuan komputer mungkin diperlukan untuk membantu proses pengembangan. Selanjutnya ada proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. Yang pertama ada merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Sebuah proses yang secara formal menjelaskan tujuan strategis organisasi total untuk tujuan meningkatkan sumber daya, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk penyelesaian antara tujuan pemosisian pasar dan strategi operasi, menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi, dan kinerja yang dicapai biasanya dibandingkan dengan tingkat kinerja pesaing. Dengan kata
lain merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menjelaskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Yang kedua ada mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Yang pertama ada waktu ke waktu. Jeffrey Williams menerbitkan sebuah studi tentang pola keberlanjutan di berbagai industri. Ia mengusulkan model yang mengklasifikasikan keunggulan berbasis kemampuan menurut seberapa cepat mereka dapat diduplikasi. Yang kedua ada siklus lambat. Produk dan layanan mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan pesaing dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Yang ketiga ada siklus standar. Produk dan layanan mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi dan oleh karena itu menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Yang keempat ada siklus cepat. Produk dan layanan menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya tertinggi. Implikasi bagi manajemen bisa tampak kontra-intuitif untuk manajer operasi yang biasa menekankan kecepatan dan efisiensi sebagai tujuan strategis utama, yaitu menentukan kecepatan yang tepat untuk inovasi. Siklus sumber daya harus mempengaruhi diversifikasi dan perhatikan waktu siklus. Yang kelima ada keberlanjutan strategis. Jalur pengembangan yang paling sukses dan tampaknya bebas dari masalah mencakup waktu ketidakcocokan antar sumber daya dan persyaratan. Yang selanjutnya ada analisis untuk formulasi. Menganalisis kebutuhan pasar. Menganalisis kebutuhan pasar digunakan untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Menganalisis kemampuan sumber daya operasi. Mungkin akan terjadi kesulitan untuk menganalisis lingkungan eksternalnya. Meskipun tersedia secara luas, alat dan teknis praktis yang dirancang untuk membantu proses ini. Faktanya, alat manajemen strategi yang diterapkan secara luas adalah analisis SWOT. Yang keempat ada implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Secanggih apapun intelektual dan analitis dasar-dasar strateginya, itu tetap hanya dokumen sampai telah diimplementasikan. Namun tidak selalu mudah untuk membuat poin umum tentang proses implementasi karena sangat bergantung pada konteks. Ada beberapa elemen kunci dari praktik sumber daya manusia yang dapat memfasilitasi keterlibatan yang berhasil. Yang pertama, memiliki keyakinan bahwa semua keterlibatan akan menjadi pengalaman yang positif. Yang kedua, memiliki pendidikan dan dalam keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses implementasi. Adapun contoh perusahaannya yakni perusahaan Samsung. Di sini Samsung memiliki visi dan misi Inspire the World, Create the Future, yang artinya mengilhami dunia, menciptakan masa depan. Misi Samsung memiliki filosofi perusahaan yang lugas, mendedikasikan talenta dan teknologinya untuk menciptakan produk dan layanan unggul bagi masyarakat global. Kemudian ada produk dan layanan dari Samsung. Samsung adalah produsen besar komponen elektronik seperti baterai, ion lithium, semikonduktor, sensor citra, modul kamera, dan layar untuk klien seperti Apple, Sony, HTC, dan Nokia. Perusahaan ini adalah produsen telepon seluler dan ponsel cerdas terbesar di dunia. Samsung memproduksi handphone, laptop, televisi, soundbar, lemari es, mesin cuci, microwave, dan vacuum cleaner. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT dari Samsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.